kasih margarin. Belum ada bilang nanti ya. Sekarang Hai, assalamualaikum, kembali lagi di YouTube channel aku. Apa kabarnya nih teman-teman? Semoga selalu sehat ya. Nah, hari ini tuh aku mau bikin dimsum bareng teman aku. Jadi kami punya wacana ini tuh udah lumayan agak lama gitu ya, dan ditunda beberapa hari juga sebelum ini. Biasalah kita masing-masing kan punya kesibukan sendiri ya, jadi untuk kayak nyocokin waktunya itu juga belum bisa gitu ya. Nah, jadi rencananya itu kemarin kan hari Rabu ya, kami mau bikin dimsum ini, ternyata nggak bisa karena aku yang berhalangan. Terus hari Kamisnya bertepatan dengan temen aku ini, dia pas lagi halangan hari pertama gitu. Biasa ya kalau perempuannya kalau hari pertama gitu pastinya sakit banget kan, jadi nggak bisa kemana-mana gitu. Nah, jadilah hari ini baru bisa terrealisasikan ya, maaf ya, aku agak belibet gitu ngomongnya. Jadi baru terrealisasikan kami bisa ngumpul gitu bareng di rumah aku. Jadi kalau pas nggak ada Pak suami gitu, jadi bisa bebas gitu ya, biar nggak segan-seganan juga gitu kan. Walaupun ini temen aku ya, temen Pak suami juga gitu. Nah, ini anak-anak. Nah, kami biarin main bareng gitu ya. Berharap sih mereka akur-akur aja, tapi ternyata mereka nggak bisa akur lama gitu ya. Awal-awalnya aja gitu akur, lama-lama juga berantem gitu ya, namanya anak-anak, apalagi ini kan masih kecil banget gitu ya. Jadi belum bisa kayak ngatur emosinya satu sama lain. Makanya itu untung ada abangnya ya yang jagain gitu, jadi bisa ngeliatin mereka kalau berantem gimana gitu ya, dilerai gitu ya. Lanjut, ini aku tuh mau nimbangin tepung. Jadi untuk bikin kulit dimsum itu aku pakai tepung terigu sama tepung tapioka gitu. Nah, ini teman-teman, ceritanya tuh timbangan aku tuh rusak ya. Nggak tahu kenapa tiba-tiba rusak. Jadi aku nggak bisa pakai timbangan itu, makanya ini aku ya udah deh, aku kira-kirain aja. Pertama mau pakai kayak hitungan sendok gitu ya, tapi ternyata aduh udahlah, dikira-kira aja, yang penting kalau lembut ya tambah tepung, kalau misalnya keras ditambah air gitu ya. Terus itu tadi aku ada tambahin garam juga. Nah, ini temen aku tuh nggak pandai pakai chopper aku tuh kan, takut ya karena dia biasanya pakai blender katanya di rumahnya. Ya sih, ini sih chopper abal-abal aja, makanya susah juga, beda dong ya kalau misalnya pakai yang Mitojiba gitu ya kan, lebih enak gitu, lebih memang untuk daging gitu ya. Nah, ini aku ngeracik dulu, jadi itu pakai air panas, memang panas mendidih gitu ya, ntar disiramin ke tepungnya gitu, makanya ini pakai sendok. Ini tepungnya udah aku kasih garam, jadi tepung kanji atau tapioka campur tepung beras. Jadi tepung kanjinya itu paling sekitaran 5 sendokan gitu ya. Nah, itu temen aku tadi habis ngechopper, ternyata tadi juga kulit ayamnya itu nggak bisa ikut ke chopper. Ini lanjut lagi, aku mau nyuciin labu siam gitu untuk bahan tambahan dimsumnya. Itu jangan salfok sama anak temenku ya. Dia takut sama si Kiana, karena Kiana nih lumayan samseng gitu ya kalau kami bilang ya. Dia pertama main sayang-sayangan gitu kan, dia elus, kakaknya itu sekali, lama-lama habis juga anak orang kena bantai sama dia. Aduh, makanya itu udah ketakutan. Anak temen aku tuh takut, makanya dia deket mamanya gitu, nggak mau main bareng lagi, udah trauma dia. Lucu banget lihat anak-anak ini ya.
Nah, jadi ini aku mau ngeracik dimsumnya. Teman aku tuh lagi marutin labu siamnya gitu. Ini aku kasih minyak wijen sekitar 2 sendok makan gitu ya. Ini sih resepnya aku kira-kira aja. Terus ini tuh seharusnya saus tiram, tapi karena di rumah aku tuh nggak ada. Jadi aku pakai ini yang teriyaki aja. Adalah yang penting ada gitu ya, rasa-rasa saus tiram juga kan nggak beda-beda jauh lah ya. Ini tuh aku pakai 3 dada gitu ya, mungkin sekitaran hampir 8 onan gitulah, beratnya gitu ya, berat daging filletnya gitu. Terus ini ditambahin bawang putih. Cuma di sini tuh bawang putihnya aku tuh pakainya agak kurang banyak, jadi agak kurang berasa. Ini aku pakai sekitar 4 siung gitu. Nah, ini tuh biasa ya kalau kerja ada anak-anak, apalagi anak kecil kayak gini pasti direcokin, yang minta jus lah, yang minta susu lah. Nah, itu dia minta diambilin buah vita gitu, terus dia mau main kotaknya. Nah, apa namanya, anak temen aku nih malah anteng aja gitu duduk gitu ya. Lah si Kiana ini coba nggak bisa apa gitu, nggak bisa diem gitu ya. Kalau anak temenku sih, nah dikasih makanan gitu duduk diem gitu, anteng gitu ya kan. Lah kalau coba tengok tuh si Kiana, nah si ini abangnya lagi minta minum susu gitu, jadi ujung-ujungnya ntar pengen dibikinin kayak kokokran gitu. Dan ini lanjut lagi ngurusin dimsumnya, jadi anak-anaknya biarin dulu main. Nah, ternyata mereka minta bikinin kokokran gitu ya, nggak bisa dibiarin, kalau itu pasti bakal minta terus gitu ya. Makanya ini diladenin dulu, urusin dulu anak-anaknya, baru ntar kami lanjut lagi ngedimsumnya. Makanya ini bisa sampai sore gitu kami bikin dimsumnya, yaitu karena ya sambil ngurusin bocil ya. Ini gimana lagi sih, sambil ngurusin bocil gitu, makanya banyak iklannya. Kemudian lanjut ini tepungnya tuh udah ngembang, jadi dibiarin selama sejaman gitu lah, tapi nggak nyampe juga sih 1 jaman gitu. Nah, ini bagian dia giling-giling gini dia suka katanya, jadi bagian cetak-cetak kuserahkan sama dia gitu. Jadi aku tuh yang bagian bikin dimsumnya. BTW ini tuh aku tinggal dia gitu ya, aku tinggalin ke warung, aku pergi beli cabe sama beli Royco karena pas di tempat aku tuh habis gitu ya. Jadi aku beli dulu, makanya ini aku tinggalin dianya lagi bikin kulit. Dan ini aku udah pulang dari kedai. Nah tuh aku udah beli Royco-nya, karena nggak tahu aku kemarin perasaan beli Royco, aku lupa taruh mana gitu. Pas aku cek mau pakai gitu nggak ada ya teman-teman Royco-nya. Nah ini dikasih ladaku merica bubuk gitu pakai Royco. Nah baru dicampurin labu siam, terus tuh dikasih wortel, udah deh kayak gitu aja. Terbaru dicetakin ke kulitnya. Ini jangan lupa dikasih tepung kanji sedikit ya teman-teman, jadi dikira-kirain aja gitu. Aku kasih ini, aku lupa juga berapa, sekitaran 3 sendok kalau nggak salah sih. Nah ini aku baru masukin wortelnya gitu, jadi aku nggak pakai daun bawang ya, jadi cuma pakai labu siam sama wortel. Jadi ini aku tambahin lagi tepungnya karena kayaknya masih agak sedikit lembek,
jadi aku tambahin lagi. Ini aku sambil manasin kukusan gitu ya. Terus ntar mau pakai tempat pengukus dimsum gini, pengukus dari Tupperware gini. Yang Tupperware aku tuh punya cerita ya. Waktu dulu kemarin tuh aku pertama-tama aku bikin konten YouTube tuh kan aku ada bikin dimsum gitu ya. Tapi karena airnya kekeringan, jadi tempat Tupperware-nya ini sampai peot gitu ya teman-teman. Aduh, aku sayang banget ini tempat aku tuh. Nampak nggak ya? Itu kan agak sedikit peot kayak miring gitu ya teman-teman. Makanya ini aku hati-hati banget biar jangan sampai kekeringan lagi airnya. Dimsum ini cantik banget ya kalau udah dikasihin wortel gitu di atasnya. Ini tuh aku bikinnya gendut-gendut gitu ya. Jadi kena marah sama temen aku. Pas dia buat aku nggak nge-record pula. Dia buatnya cantik gitu ya, kecil-kecil gitu, imut-imut, sedangkan aku gedabak-gedabak. Lanjut, ini aku sambil ngukusin dimsumnya. Si Resi lagi nidurin anaknya dulu ya. Ini karena udah sore, jadi aku lanjut sambil bersih-bersih. Jadi biar ntar kalau udah selesai masak semua, beres-beresnya pun rumah pun udah bersih juga. Jadi nih aku nyapu ngepelin dapur ya, karena lumayan kotor gitu ya. Abis bebikinan kayak gini biar ntar enak gitu kan. Udah selesai kerjaan yang ini, kerjaan lantainya pun udah selesai juga, aku sapu gitu ya biar enak gitu dipijak. Ntar ruang tengah sama ruang tamu sama kamar di depan itu ntar aja pas udah pada pulang baru aku beresin. Nah, ini udah kloter terakhir nih, udah pada mateng semua. Jadi dapat satu Tupperware gitu ya, lumayan juga nih untuk kami gitu ya. Habis ini nih kami mau nyobain gitu. Untuk sausnya ini aku nggak kerikot kayaknya, udah jadi aja nih sausnya, cuman bikin cabe merah, cabe rawit. Enaknya tuh kalau ada cabe setan gitu ya teman-teman. Baru kasihin bawang putih, pakein cuka, kalau suka pakai saus, terus kasihin air tepung tapioka atau tepung kanji tadi biar dia agak kental. Oke, ini kami mau nyobain dulu dimsum hasil kerja keras kami seharian bikinin ini gitu ya. Nah, puas banget, tapi hasilnya itu sesuai lah dengan yang kami inginkan gitu. Cuma kayaknya kurang bawang putih aja gitu. Biasalah sebelum dimakan ini pasti diposting-posting dulu, masuk Instagram. Foto-foto dulu biar eksis ya. Jadi ini tuh puas banget ngedimsum sambil curhat-curhatan, sambil cerita-cerita. Karena kami ini udah lama banget semenjak nikahan tuh nggak pernah main gitu ya, sibuk dengan dunia masing-masing. Nah, udah punya anak kayak gini baru udah ketemu gitu ya. Jadi makanya ini tuh kayak reunian banget gitu. Seru lah pokoknya ya. Jadi temen ini kan juga lagi ngebangun rumah tuh. Jadi Mbak katanya ntar kalau aku udah selesai kita gantiannya main rumah aku gitu. Nah, inilah penampakan dimsum. Masya Allah, ini yang gendut-gendut guys. Yang kurus-kurus aku. Cara ini sausnya. Untuk makan sendiri tuh udah bersyukur banget udah bisa bikin dimsum sendiri gitu, karena di luaran sana tuh lumayan juga gitu ya harganya teman-teman kalau dibelikan. Jadi tuh lebih puas makan sendiri, makan tuh bikin sendiri kalau rajin gitu ya. Jadi kalau bikin sendiri tuh ya enaknya dapatnya bisa banyak, terus bisa bagi-bagiin juga sama keluarga. Nih temenku juga bisa bawa pulang gitu ya. Ya semoga aja bisa kumpul lagi gitu, bikin apa gitu ya.
Cuma sekarang nih temanku nih lagi sibuk gitu sama bisnisnya, makanya kayaknya belum bisa ngumpul lagi. Gak apa-apa deh, yang penting cari cuan dulu ya, baru ntar kalau ada waktu bisa kumpul bareng lagi. Oke deh, gitu aja video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa di subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.